terkait dengan penyesuaian harga bahan bakar nih baru-baru ini per April ya. Dan satu lagi yang cukup hangat yaitu adalah penyesuaian pajak kendaraan mobil listrik guys. Ya, ngobrol bareng ya. Coba nggak tuh ya? Coba. Jenis bahan bakar tertentu ya kita bisa bilang Dex ya, Dex dan juga Pertamax Turbo gitu ya. Kenaikannya cukup signifikan nih. Nah, dikutip dari beberapa media yang saya baca ya, itu kan menyatakan bahwa ya memang di sini horor ya. Sorry ya guys. Iklan bentar tadi ya. Jadi saya sampai mana terakhir sampai lupa tuh. Sekarang ya jualan itu ya jualan pakai logika aja gitu ya, jangan banyakkan janji maksudnya. Ya, peraturan yang ada itu kan menekankan bahwa kendaraan dengan emisi yang lebih rendah gitu ya, termasuk juga hybrid karena hybrid kan masuk elektrifikasi gitu ya, akan dikenakan PPNBM yang lebih rendah juga tentunya. Nah, keren editornya dia. Gak usah. Kalau gue bisa 3 nanti. Bodoh amat, gak usah. Bodoh, gue nggak lihat ya. Bodoh amat ya. Langsung ke realnya aja gitu ya, maksudnya ke total TCO itu ya, total cost ownership total cost ownership atau pembiayaan kepemilikannya. Teknologi hybrid kita itu adalah lebih dominan ke motor listrik sebagai penggerak utama. Jadi untuk kecepatan rendah sampai kecepatan menengah itu justru konsumen ataupun kita sebagai pengemudi itu merasakan sensasi berkendara menggunakan mobil listrik full sebenarnya. Betul. Saya mau nambahin dikit terkait. Saya kira udah. Udah diem ini. Nggak ada pantun bang? Nggak usah, nggak ada. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke guys, balik lagi di Honda Smart Podcast. Tentu yang menjadi podcast kesayangan teman-teman sales dong. Ya, sayang nggak sih teman-teman sales ke podcast kita ya? Harapannya sih sayang lah ya sama podcast kita ya. Iya, masa setiap bulan ketemu nggak sayang-sayang ya? Yang setiap hari ketemu mah harusnya sayang ya bang ya? Iya, baik ya. Oke teman-teman ya, seperti biasa di podcast kali ini saya juga ditemani oleh kedua rekan meja saya atau teman kerja saya yang setiap hari pasti ketemu atau misalkan ngopi, terus misalkan sholat bareng, tapi untung kita nggak serumah bareng ya, jadi aman ya teman-teman ya. Betul ya. Oh iya, gimana teman-teman saya semuanya kabarnya, sehat semua? Harus sehat tuh. Harus sehat ya, mudah-mudahan yang nonton podcast ini dalam kondisi sehat ya, karena kalau kedua teman saya ini ya saya tahu lah kabarnya ya, setiap hari dia kalau nggak masuk kerja pasti ngabarin, jadi saya tahu kabar mereka seperti apa. Nah, by the way teman-teman sales semua, di kesempatan kali ini atau di podcast kali ini kita akan coba ngobrol nih ya, ngobrol bareng atau membahas isu yang cukup hangat, cukup panas di belakangan ini ya, sepanas cuaca Cikarang saat ini ya. 34 derajat dan kota-kota lain tentunya ya. Iya, di kota lain pun pasti lagi panas-panasnya ya. Nah ini ya, sesuai dengan kondisi cuaca di luar sana, ini ada isu yang cukup hangat dan cukup panas di belakangan ini terkait dengan penyesuaian harga bahan bakar nih baru-baru ini per April ya. Dan satu lagi yang cukup hangat yaitu adalah penyesuaian pajak kendaraan mobil listrik guys ya. Nah, di kesempatan kali ini atau di episode kali ini kita akan coba ngobrol bareng ya. Coba nggak tuh ya? Coba. Berbisa dong, bro. Ya. Coba ngobrol bareng sama teman-teman kita ya terkait dengan podcast di kesempatan kali ini. Mungkin yang pertama kita mau coba dari isu kenaikan bahan bakar dulu kali ya. Coba kita bahas itu dulu ya. Bahas itu dulu ya, karena mungkin ini menjadi isu yang cukup hangat nih pada kondisi saat ini. Mungkin menurut lu dulu kali bro, gimana bro? Kesempatan kali ini. Kalau terkait kenaikan bahan bakar ini bukan urusan sales saja nih. Betul, semua ya. Semua kemaslahatan masyarakat ya. Betul. Jadi konsumen juga gitu ya, dan kita sendiri bahkan gitu ya. Makanya ini menjadi topik yang semangat harusnya kita bahas gitu ya. Dan untuk kenaikan ini cukup berdampak ya, terutama memang yang terjadi saat ini adalah di jenis bahan bakar tertentu ya kita bisa bilang Dex ya, Dex dan juga Pertamax Turbo gitu ya.
kenaikannya cukup signifikan nih. Nah, kenaikan cukup signifikan ini tentunya akan berdampak pada keputusan pembelian. Betul, ya, betul. Untuk mungkin orang yang mau beli mobil gitu ya, yang mungkinnya sudah ada bayangan membeli mobil tertentu, mungkin akan tarik ulur lagi nih, masih pikir 2 kali lagi, terutama dengan kondisi bahan bakar sekarang harganya naik. Jadi jangan sampai uang mereka gitu ya ketika beli mobil nanti ini harus lari gitu ya ke biaya lain yang cukup besar juga nanti ketika operasional kendaraan tersebut. Iya sih. Ya cukup ngaruh lah ya, bukan hanya konsumen tapi ya sebenarnya kita sendiri pun ya saat ini ya teman-teman semua lah kita pasti juga cukup kerasa nih dampaknya dan lain sebagainya. Tapi memang utamanya pada obrolan kali ini kita lebih membahas di sisi konsumennya gitu ya. Dan bahkan nih menariknya adalah belakangan ini tuh banyak temen saya gitu ya, temen gue tuh di medsos, di Instagram terutama gitu ya, udah mulai banyak konten-konten yang mereka tuh pakai cumi darat mobilnya gitu ya. Udah mulai banyak kontennya tuh kayaknya udah waktunya kali ya diselimutin mobilnya ya. Nah ini juga bukan hanya itu, mungkin teman-teman pernah lihat pada saat kebijakan itu naik, ada loh mobil konsumen gitu ya, yang buat jokesnya tuh mobilnya tuh kayak di stud gitu loh bang, atau pakai kaki gitu ya jalaninnya ya, karena memang saking mengerikan gitu harga bahan bakar ini. Nah mungkin kalau dari lo lah bang, mungkin pandangan dari teman-teman sales gimana nih cara ataupun merespon hal ini? Iya, lagi hits banget sekarang konten-konten selimutin mobil ya. Jadi kayak ngandangin cumi-cumi darat itu biar nggak ngabis-ngabisin budget setiap hari, karena 2 kali lipat ya bisa dibilang ya. Mungkin yang biasanya beli bensin cuma 1 juta, sekarang jadinya 2 juta gitu ya, karena kenaikan yang memang cukup tinggi ya, dari misalnya di Dex itu misalnya kemarin berapa ya, 14.000 kalau ya, iya, 24.000 sekian lah. Betul. Jadi memang ada sedikit psikologi price ya, jadi udah kena nih psikologi dari konsumen terkait dengan harga ini. Jadi sebenarnya mereka ini tetap pengen gaya, tetap pengen tampil stand out, tapi yang nggak mau nih untuk dompetnya ini jebol gitu. Jadi memang sebenarnya ini yang menjadi sebuah peluang, terutama buat kita ya, untuk sales maksudnya ya bisa memanfaatkan ini gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa ditawarkan ya untuk mobil-mobil yang bisa dibilang jadi solusi, bisa tetap stand out tapi juga nggak memberikan kantong jebol lah gitu ya. Budgetnya tetap terkontrol gitu. Oke. Jadi poin menariknya adalah berarti kalau dari lu bang, saat ini tuh konsumen bukan berhenti untuk beli mobil sebenarnya ya, tapi justru poinnya adalah mereka sedang cross check aja ataupun mungkin mencari alternatif lain gitu ya terkait dengan hal tersebut gitu ya, ataupun mungkin bisa kita sebut konsumen kita, tipikalnya konsumen kita saat ini adalah lebih cerewet aja kali ya bro ya. Atau bahasa lainnya mungkin lebih kritis lah, lebih kritis dalam pengambilan keputusan, terutama khususnya tadi dalam pembelian kendaraan, pembelian mobil baru gitu ya. Sekarang bisa dibilang juga konsumen kita jadi akuntan dadakan nih, istilah lainnya gitu ya. Jadi lebih hitung cost per kilometer yang akan mereka pakai nih mobil nanti berapa sih konsumsi bahan bakarnya. Mungkin kan selama ini itu hanya sekedar bisa kita bilang informasi irit-iritan tapi nggak menjadi nilai jual utama gitu selama ini. Karena adanya sekarang kondisi seperti ini ya, BBM naik yang diakibatkan ya kondisi global lah ya bisa kita bilang, ya ini menjadi pertimbangan yang cukup krusial untuk orang beli mobil sekarang. Jadi di 2026 ini kita nggak bisa hanya mengandalkan, kemarin kan kita pasti harus utamakan dari si emosional. Nah yang kedua sekarang tentunya dari data juga. Nah kita harus dukung dari data itu tadi, berapa efisiensi ataupun konsumsi bahan bakar dari mobil yang kita jual. Itu sih teman-teman sales. Jadi berarti justru dengan isu kenaikan bahan bakar ini merupakan sinyal mungkin gitu ya bagi teman-teman sales semua, harusnya bisa menangkap sinyal ini karena ini menjadi momentum mereka untuk bisa mencari solusi ataupun alternatif lain ya, mobil lain ya. Nah, pertanyaannya adalah mungkin nanti ya di segmen berikutnya gitu ya. Apakah mungkin konsumen kita langsung beralih ke listrik atau ke hybrid nih? Gitu ya. Namun mungkin sebelum itu guys, ini juga sama nih, ada kaitannya terkait dengan kebijakan kenaikan pajak ataupun penyesuaian pajak. Nah, sebelum kita bahas ke sana, mungkin di segmen 2 kita akan membahas terkait dengan pajak dulu kali ya. Oke guys, lanjut di segmen yang kedua ya.
Oke guys ya, kita masuk ke segmen yang kedua. Tadi kita sudah membahas terkait dengan kondisi ataupun penyesuaian BBM ya. Dan sekarang kita akan masuk, sebelum bahas hybrid, kita akan masuk sedikit membahas terkait dengan penyesuaian pajak mobil listrik ya. Nah, pertanyaannya nih bro gitu ya, boleh nggak sih kita kasih gambaran dulu untuk teman-teman sales terkait dengan kondisi penyesuaian pajak saat ini yang sedang berlaku itu seperti apa sih? Ya, ini lagi viral banget ya di media sosial terutama ya terkait penyesuaian kendaraan listrik mungkin yang selama ini kan dapat keringanan penuh ya bisa dibilang dalam tanda kutip. Dan sekarang per 1 April kemarin kan dari Permendagri itu muncul ya nomor 11 tahun 2026 kalau saya nggak salah. Nah, dikutip dari beberapa media yang saya baca ya, itu kan menyatakan bahwa ya memang di sini horor ya. Sorry ya guys. Agak horor nih. Oke. Iklan bentar tadi ya. Jadi saya sampai mana terakhir, sampai lupa tuh. Permendagri ya 11 tahun 2026 itu dikutip dari beberapa media memang disampaikan bahwa subsidi ataupun insentif terkait pajak kendaraan elektrifikasi itu sudah mulai berkurang lah bisa dibilang gitu ya, tidak seperti sebelumnya. Namun memang dikembalikan lagi ya per 22 April kemarin tuh muncul surat edaran tambahan kalau saya nggak salah, yaitu penyesuaian insentif dikembalikan ke masing-masing daerah. Jadi ini memang masih masa transisi kalau saya melihatnya ya, yang dari awalnya benar-benar diberikan keringanan, kemudian sekarang kan sudah mulai dikenakan pajak, kemudian tapi tidak sepenuhnya seperti full pajaknya full. Enggak, tapi bisa ada chance ataupun kesempatan memperoleh insentif balik lagi ke masing-masing daerah. Oke. Peraturannya. Jadi ada penyesuaian gitu ya, berarti untuk kendaraan listrik ini terkait dengan pajak, karena yang kita tahu kan di tahun sebelumnya sebelum keluar aturan ini sebelum 2026 itu kan cukup viral juga gitu, konsumen membayar pajaknya itu hanya 100.000 gitu ya, bahkan 150 atau di bawah 200 karena memang asuransi doang itu. Iya, ada ini terkait dengan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas itu loh gitu ya, sehingga memang pajak yang dibayarkannya terasa lebih murah gitu ya. Dan sekarang memang berarti di aturan terbaru gitu ya, nanti akan dikenakan pajak, cuman besarannya akan disesuaikan, berarti gitu ya. Jadi otomatis nggak free kayak sebelum tahun 2026 intinya. Oh, intinya seperti itu gitu ya. Jadi nggak nggak kayak dulu ya, mungkin kan pertimbangannya mungkin dulu itu ya mobilnya bisa dibilang kompetitor itu ya bersaing gitu kan dengan harga yang memang terjangkau lah bisa dibilang. Terus juga pajaknya juga kan sebelum tahun 2026 itu free gitu kan. Nah, sekarang di tahun 2026 memang sudah otomatis tidak lagi seperti yang sebelumnya. Karena tadi udah dijelaskan bahwa memang ya disesuaikan lagi nih ya, dari pemerintah pusat, dari Permendagri sudah memberitahu bahwa adanya kebijakan baru di mana kendaraan berbasis tadi ya listrik tadi itu memang sudah disamakan ya mungkin ya dengan kendaraan berbasis bahan bakar minyak ya. Tapi memang dari Permendagri sendiri dia mengembalikan, benar tadi Bang ya penjelasan gitu ya. Ini ngulang dikit aja ya maksudnya. Dikembalikan kepada pemerintah daerah gitu. Jadi biar pemerintah daerah nanti yang menentukan kira-kira berapa nih insentif yang memang mau dikasih dari daerahnya masing-masing. Betul. Nah ini gimana nih, mungkin dia udah ngomongnya sekalian aja ya Bang, gua jadi pengen nanya karena kan dengan kondisi saat ini kan udah harga bahan bakarnya naik gitu ya. Terus juga dengan kondisi penyesuaian pajak saat ini gitu ya. Nah ini gimana nih dua kondisi ini, terutama untuk teman-teman sales Honda kita, gimana nih Bang merespon hal ini? Ya sebenarnya sih ini jadi satu peluang ya, nggak perlu bingung karena sebenarnya kalau misalnya konsumen udah bingung seperti ini ya artinya ya giliran sales nih buat bisa kasih advice gitu ya, atau solusi gimana caranya buat si konsumen ini bisa yakin gitu ya. Jadi sebenarnya memang sekarang ini mungkin banyak konsumen yang ingin beralih ke teknologi listrik ya, maksudnya mobil listrik gitu ya. Memang perlu ditegaskan lagi sekarang ya, jualan itu ya jualan pakai logika aja gitu ya, jangan banyakkan janji maksudnya. Gitu ya. Jadi
Kita juga bisa sampaikan ke konsumen, misal ya Pak Bu memang sudah siap nih gitu ya beralih misalnya ke teknologi listrik misalnya, memang udah siap nih Bapak nanti buat ngecas sejam 2 jam misalnya gitu ya, atau misalnya ada yang sudah fast charging setengah jam, memang sudah siap Pak ya menunggu lamanya ngecas selama itu misalnya, atau misalnya nanti di perjalanan jauh harus ngantri di hotel misalnya, atau misalnya di SPBU di SPKLU gitu ya, di rest area, apakah sudah siap Pak ngantri selama itu misalnya, kan itu juga bisa disampaikan. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya ada pengalaman ya untuk cerita ke konsumen. Jadi konsumen saya pernah tertarik dengan mobil listrik tuh, saya pernah sampaikan gini sebenarnya, Pak bener nih mau ganti mobil listrik aja gitu ya, nggak yang hybrid misalnya waktu itu yang saya tawarkan. Iya Mas, emang kenapa gitu? Nah akhirnya saya jawab, Bapak memang yakin Pak dengan peralihan atau transisi dari mobil bensin ke listrik ini langsung mau ke listrik, nggak ke hybrid dulu gitu? Iya emang kenapa? Terus akhirnya saya sampaikan bahwa ya kan kita tahu Pak, untuk dari tadi ya fasilitas-fasilitas dari mobil listrik ini kan belum yang settle mobil bensin ya atau ICE ya. Betul. Dari SPKLU, mungkin dari juga bengkel-bengkelnya gitu. Nah saya coba sampaikan kayak, nanti kalau misalnya Bapak amit-amit nih Pak, kalau ada masalah di jalan gitu ya, kira-kira Bapak mau bawa kemana gitu kan. Sedangkan kalau mobil bensin gitu ya, mobil hybrid gitu ya, kalau misalnya Bapak ada apa-apa di jalan, kayaknya udah banyak orang Pak yang bisa bantu. Betul. Mungkin dari businya udah jelek gitu atau apa gitu kan, itu orang-orang udah familiar gitu. Sedangkan mobil listrik kan nggak terlalu banyak familiar gitu. Jadi coba Pak pertimbangan itu lagi. Nah itu juga mungkin bisa disampaikan. Jadi bisa menyentuh ke aspek-aspek yang mungkin selama ini konsumen ngerasanya untung doang gitu di depan, tapi dia nggak coba ngebayangkan nanti pas make gimana atau setelah make gimana. Itu sih sebenarnya. Oke, iya memang sih ya, kalau melihat secara tadi ya, infrastruktur kita juga belum merata ke seluruh daerah tentunya ya. Sudah banyak ya gitu di beberapa titik, tapi kalau untuk sampai ke pelosok itu mungkin ya masih cukup terjangkau ataupun masih cukup jarang lah ya kita temui gitu ya di sana ya. Sorry sedikit nambahin tadi masih terkait dengan hybrid ya. Kenapa saya setuju sama pendapat tadi Bang Randy gitu ya. Mungkin dari beberapa faktor EV di Indonesia. Ini set baru kita pas mabut ngomong ya. Set baru, sorry ya guys ya. Set baru kita, wajar kita tempel ya. Tempel lagi. Yang penting kelihatan. Gimana bro? Ini penunggunya lupa lagi sama saya nih kayaknya ya. Dia lupa lagi. Giliran saya ngomong ada aja ya ikutnya ya. Oke, tadi nambahin sedikit sebenarnya ya terkait hybrid, karena sebenarnya ada satu keunggulan juga hybrid gitu ya dibandingkan dengan mungkin jenis mobil lainnya, yaitu dari peraturan yang ada itu kan menekankan bahwa kendaraan dengan emisi yang lebih rendah gitu ya, termasuk juga hybrid, karena hybrid kan masuk elektrifikasi gitu ya, akan dikenakan PPNBM yang lebih rendah juga tentunya. Nah, ini kan untuk mendorong adopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan ke depannya. Jadi sebenarnya hybrid ini ada di posisi yang paling aman untuk terutama dalam kondisi sekarang ya, yang mana gejolak peraturan mengenai pajak nih sedang masih transisi lah kita bilang. Gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit tambahan. Iya, karena memang bisa jadi jalan tengah ya, kalau saya mungkin bisa sampaikan di hybrid ini jalan tengah. Teman-teman mau ya ilah mau nyanyi. Minum dulu. Ya, jadi memang jadi jalan tengah untuk hybrid ini, karena memang tadi ya untuk hybrid ini kan kita tahu ada kombinasi antara mesin bensin dan juga motor listrik. Jadi memang untuk penggunaan bahan bakarnya akan lebih hemat ya, dan juga jelas nggak perlu lagi yang namanya SPKLU, kita masih bisa ngisi bensin gitu kan, nggak perlu lagi kita nyolok-nyolok bingung, karena memang benar, apalagi kalau misalnya kita bawa ke jalan jauh gitu atau perjalanan jauh gitu ya, buat misalnya road trip atau mau pulang kampung gitu ya. Itu kemarin saya berasa sih, jadi memang waktu lebaran kan saya coba jalan jauh ya, terus akhirnya di jalan saya coba diskusi sama istri, bilang ini kalau kita kemarin bawa mobil listrik, bingung nih pasti ngecasnya di mana gitu, karena di hotel-hotel yang memang kita tempati itu yang nggak ada gitu ya, atau mungkin di sekitar hotel yang kita tempati juga kayaknya jarang, dan akan bingung sendiri nyarinya di mana nih SPKLU gitu. Tapi kalau untuk SPBU itu gampang banget gitu. Jadi memang ada ya. Kalau misalnya memang nih teman-teman yang out Java gitu ya beranggapan bahwa di Jawa nih udah lengkap gitu, nggak juga. Ya di sini juga masih
ya berjalan aja gitu ya, nggak yang di mana-mana dapat ditemui untuk SPKL gitu sih. Oke. Jadi ya teman-teman ya, intinya kalau konsumen kita masih bingung mau pilih mana, ya kasih tahu aja bahwa hybrid itu bukan sekedar transisi gitu ya, tapi solusi yang paling siap dipakai hari ini tanpa harus mikirin aturan besok ataupun terkait dengan tadi ya SPKLU dan lain sebagainya. Gimana teman-teman ya, makin semangatkah ya di segmen kedua ini? Bahasannya semakin memanas ya. Tentu setelah kita tahu nih teman-teman terkait dengan kebijakan bahan bakar, kebijakan terkait dengan penyesuaian pajak, di segmen berikutnya kita akan coba bahas terkait dengan hybridnya Honda. Let's go guys. Oke, kita masuk ke segmen yang ketiga ya, bahwa tadi ternyata ya pembicaraan kita tadi sedikit sih menyinggung terkait dengan hybrid ya, bahwa terkait dengan kenaikan bahan bakar ini gitu ya, penyakitnya BBM naik ini, obat yang belum tentu cocok itu kan tadi kendaraan listrik, belum tentu cocok ya, belum tentu cocok gitu ya, itu adalah kendaraan listrik. Nah sekarang kita akan coba bahas obat patennya nih terkait dengan kondisi yang saat ini sedang memanas ya, bahan bakar naik, terus pajak juga naik. Nah ini kita akan coba bahas nih. Nah, dari Honda sendiri ini kan kita punya yang namanya mesin hybrid ya bro ya. Nah, mungkin Bro Mahfud ini sering membawakan materi training HBST ini, suhunya sales nih gimana? Ya mungkin teman-teman juga sudah hatam gitu ya, tapi nggak apa-apa kita ulang ya teman-teman ya. Jadi memang kalau di Honda khususnya teknologi hybrid kita itu adalah lebih dominan ke motor listrik sebagai penggerak utama. Jadi untuk kecepatan rendah sampai kecepatan menengah itu justru konsumen ataupun kita sebagai pengemudi itu merasakan sensasi berkendara menggunakan mobil listrik full sebenarnya. Nah, di mana peran si mesin bensinnya ini? Dia berfungsi sebagai generator ketika apa? Misalkan baterainya berkurang ya, butuh pengecasan, atau misalkan mau menaikkan akselerasi untuk nyalip misalkan, ataupun kondisi jalan menanjak di mana butuh energi ataupun daya listrik lebih. Disitulah baru bekerja si mesin bensin untuk memberikan tambahan daya. Jadi memang teknologi Honda ini paling irit lah ya dalam kondisi dengan adanya teknologi hybrid ini. Jadi bensin ini dikelola secara benar-benar efisien untuk mensupport motor listriknya tersebut. Oke. Berarti kalau di Honda itu hybridnya adalah motor listrik ini adalah sebagai pemeran utama ya? Pemeran utama ya? Pemeran utamanya. Kenapa dia ketawa ya? Iya, berarti kalau misalkan tadi si mesin bensinnya ini adalah pemeran pembantu gitu ya. Secara gampangnya kan seperti itu ya. Bahasa mudanya support ya, betul. Nah ini gimana nih Bang, dengan penjelasannya tadi dari Bro Mahfud kan menjelaskan terkait dengan kondisi hybridnya Honda. Gimana sekarang caranya adalah mengemas sales kita mengemas bahasa yang bisa disampaikan ke konsumen kita nih? Ya kalau udah bahasnya irit ya sekarang udah nggak zaman lagi. Kita kalau jualan konsumen bilang, Bu mobil ini irit, nah itu udah ketinggalan zaman sebenarnya. Iya betul. Jadi memang bahasanya udah perlu dirubah ya. Jadi bukan kayak sampai konsumen, Pak Bu ini mobilnya irit gitu ya. Jadi nanti Bapak lebih hemat, enggak. Tapi memang lebih kayak langsung ke realnya aja gitu ya. Maksudnya ke total TCO itu ya, total cost ownership total cost ownership atau pembiayaan kepemilikannya. Jadi contoh kita misalnya mau ngomong sama konsumen, Pak Bu kita sekarang bayangkan nih kalau misalnya Bapak Ibu beli bensin gitu ya, harganya 23.000 per liter gitu ya, dan bisa misalnya 2 kali ngisi gitu ya, sekali ngisinya bisa 2 juta. Nah itu Bu Bapak bisa bayangkan gitu ya, kalau pakai teknologi-teknologi yang tadi saya sampaikan dengan kenaikan harga yang sekarang sudah dirasakan gitu ya. Sekarang Bapak Ibu coba bayangkan kita pakai mobil hybrid gitu ya. Ini hybridnya Honda nih irit gitu ya. 1:25 gitu ya misalnya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya sekali ngisi kita setengahnya dari yang tadi kita keluarkan. Nah itu Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya seminggu misalnya irit 2 juta. Nah ini kan 2 juta ini bisa dipakai buat yang lain Bu gitu ya Pak gitu ya, bisa buat asuransi, bisa buat jalan-jalan, bisa buat yang lain-lain. Nah ini lebih ke hal-hal seperti ini sebenarnya TCO.
Oke, dapat sih intinya dapat. Jadi kayak langsung aja kita coba simulasikan gitu ya. Pengeluaran mereka dalam 1 bulan yang ya dengan kenaikan bahan bakar saat ini tentunya ya, dengan Dexlite ataupun dengan Pertamax Turbo. Nah, itu hitung-hitung aja guys ya. Konsumen kita yang pakai bahan bakar tersebut ya, habisnya berapa, dan kalau menggunakan kendaraan kita Honda dengan mesin hybrid itu kan tentu lebih irit. Nah, alokasi uangnya ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain gitu ya. Jadi lebih real aja penjelasan ke konsumen kita. Kayaknya saya jadi kebayang juga sih kalau dijelaskan seperti itu ya. Jadi iya ya, jadi kepikiran gitu ya. Tentu saya pun dari segi konsumen mungkin akan berpikir, iya juga ya, ngapain saya ngabisin uang untuk jadi sahabat Pertamina gitu ya. Peace of mind, ketenangan dari si ownernya itu sendiri. Oh gitu. Ya. Ada namanya peace of mind. Iya. Agak Inggris dikit, sales ya kan. Iya, baik. Jadi memang tadi benar disampaikan, jadi ada rasa ketenangan yang dimiliki oleh si konsumen gitu ya. Jadi terkait dengan misalnya tadi konsumsi bahan bakar ya, dengan budgetnya dia untuk beli bahan bakar, atau mungkin nanti terkait dengan resale value, harga jual kembali, ini kan juga nantinya mau nggak mau dia akan merasakan gitu kan. Si konsumen ini juga walaupun dia di awal bilang nggak apa-apa lah, misalnya mobil listrik aja karena mungkin harganya lebih murah, nggak beli bensin gitu kan, tapi kan ini di awal mereka nggak sampai ke belakang gitu kan. Sedangkan kalau misalnya memang mobil listrik ini kita tahu bahwa harga jual kembalinya jatuh sekali, berbeda dengan mobil hybrid terutama ya, atau mobil bensin gitu ya. Dan ini kita bisa sampaikan, jadi jangan sampai konsumen itu berpikir hanya untung di depan tapi nanti boncos di belakang. Itu apalagi kita tahu sekarang mobil bensin 15 tahun, 20 tahun masih bisa dipakai, kan ya? Iya. Atau terlebih ya sebenarnya buat ketenangannya kayak tadi ya, pengecasan kali ya. Iya betul, pengecasan juga itu kan lebih membuat mereka tenang ya, karena kan kalau mobil kita nggak khawatir kehabisan baterai gitu kan. Terutama untuk perjalanan jauh gitu. Itu kan memberikan sebuah ketenangan ya buat konsumen kita. Jadi itu boleh tuh guys, berarti ya value itu kita sampaikan ke konsumen kita. Betul. Saya mau nambahin dikit terkait. Saya kira udah diam ini. Udah diam. Oh, mau nambahin boleh. Terkait poin tadi ya. Tadi kan udah ada 2 poin yang disampaikan oleh Bang Randy. Nah, tambahan terakhir mungkin ya tadi benar, salah satunya adalah resale value. Kita bisa lihat sekarang di marketplace ya. Ya sebutlah apapun marketplace-nya, itu kita bisa survei di sana. Coba teman-teman lihat berapa besar depresiasi dari kendaraan elektrifikasi khususnya EV ya. Dibandingkan dengan yang masih berbasis bensin, entah itu ICE ataupun yang hybrid. Ini tentu sangat jauh, terutama yang kita bahas di sini Honda. Nah, ini kan bisa dibilang berdasarkan riset ya dari berbagai media juga menyebutkan depresiasi Honda ini yang paling kecil dibandingkan dengan jenis kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan juga. Jadi kita bisa dibilang kita ingatkan lah konsumen ketika ingin memutuskan suatu hal pembelian kendaraan, ini bisa menjadi pertimbangan jangka panjang. Setuju sama Bang Randy tadi. Jadi nggak di awal doang mereka lihat, tapi kedepannya seperti apa gitu. Wah, luar biasa ya obrolan di hari ini. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk kedua teman saya nih, teman semeja saya ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk hostnya juga ya. Oh iya, betul ya, plus editor, plus membuat skrip ya. Keren editornya dia. Gak usah. Kalau gue bisa 3 nanti. Bodoh amat, gak usah. Bodoh, gue nggak lihat ya. Bodoh amat ya. Oke guys ya, thank you sekali lagi nih untuk teman-teman semuanya. Kita jadi banyak dapat insight mulai dari kebijakan tadi ya, kenaikan bahan bakar, terus penyesuaian pajak ya. Mungkin di akhir ada yang mau disampaikan dulu untuk teman-teman sales kita nih. Mungkin dari saya ya, dari pembahasan tadi intinya adalah pesan saya, teman-teman harus pede sih, percaya diri sama produk yang kalian jual, yang kalian tawarkan, karena memang dari segi berbagai aspek bisa dibilang kita punya banyak keunggulan gitu ya. Pajak paling stabil, produk yang paling reliable, yang paling awet gitu ya. Kemudian juga dari resale value, jaringan dealer dan lain sebagainya. Jadi ceritakan itu, kemudian juga sampaikan itu kepada konsumen dengan rasa bangga gitu ya. Jadi mungkin kalimatnya adalah kita bisa memberikan ketenangan di era yang tidak pasti ini untuk mereka. Sedap. Ketenangan di era ketidakpastian. Asik ya. Quotes Mahfud. Betul, karena memang kalau bukan kita, siapa lagi yang harus bangga dengan Honda? Ya karena memang kan sekarang kita kerjanya di Honda. Ini pesan termasuk? Pesan. Oh, pesan. Ya lanjut. Iya, karena bener kan, kalau misalnya kita sekarang pakai seragam Honda gitu ya,
kita bekerja di Honda ya kita harus bangga dong dengan Honda. Dan memang bukan hanya sekedar kita karyawan, tapi memang kan kita tahu sendiri Honda ini sudah puluhan tahun, sejarahnya sudah panjang gitu kan. Produk-produk yang dikeluarkan juga bukan yang ecek-ecek gitu ya mungkin bisa dibilang ya. Jadi memang produk-produk yang luar biasa. Kita tahu legasinya tuh setiap produk tuh ada gitu ya. Sampai kemarin ini ada Honda Prelude ya. Kita tahu antusiasnya luar biasa dan memang ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi memang mulai dari kitanya dulu, kalau kita memang bangga dengan Honda, kita yakin tadi benar pede jual mobil Honda ya. Yakin ya jualannya akan stabil lah gitu ya. Karena produk kita juga bagus-bagus dan juga memang tadi ya, kalau misalnya memang kita sekarang ini sering banyak dengar isu-isu terkait dengan BBM, nah ini sebenarnya adalah lampu hijau buat kita gitu ya. Kita bisa singgung ini pada saat kita negosiasi dengan konsumen, jadi kita sampaikan bahwa Pak, sekarang kan lagi rame nih gitu ya, isu-isu BBM, nah ini mobil Honda ini sebenarnya memang jadi solusi nih Pak, karena memang yang ditawarkan adalah teknologi yang peralihan gitu ya, teknologi transisi memang pas yaitu hybrid gitu ya, karena memang 50% kita line up-nya itu kan hybrid gitu ya. Jadi memang ini bisa kita sampaikan juga bahwa Honda ini menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada di Indonesia, transisi energi yang ada di Indonesia gitu sih. Udah. Jadi harus lebih pede. Jadi harus lebih pede ya. Lebih bangga. Oke guys, terima kasih. Saya Jerry. Tuh, saya Mahfud. Saya Rendika. Ya, thank you ya guys sudah menonton. Kan udah kenal ya. Iya, podcast kali ini. Jangan lupa ya guys untuk di-like, untuk diberikan komen sebanyak mungkin di kolom komentar, untuk di-subscribe juga YouTube kita ya, teman-teman. Java. Ya, dan boleh share video ini kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat ya untuk teman-teman sales lainnya ya. Sedikit closing mungkin dari saya ya. Honda Hybrid itu hematnya nyata, tenangnya pasti. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Thank you guys. See you. Nggak ada pantun bang? Nggak usah, nggak ada.